Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda antusias, berlatih tanpa pelatih bukan hal yang aneh. Mereka biasanya muncul dimulai dari pesepeda rekreasi. Kemudian seiring bertambahnya jarak bersepeda mereka, muncul ketertarikan untuk menekuni satu genre sepeda tertentu. Ada yang lebih menyukai menjelajah alam liar, menelusuri jalan-jalan antar kota, dan ada pula yang menyukai lonjakan adrenalin ketika memacu sepeda dengan kecepatan tinggi. Bersepeda bagi mereka adalah sebuah game, sebuah permainan dengan tujuan akhir kesenangan, kebahagiaan ketika berada di atas sadel. Entah itu didapat dari perjalanan ataupun kompetisi sesama mereka. Yang dicari bukan piala atau hadiah, tetapi yang mereka cari adalah kesenangan ketika berlomba. Salah satu cara untuk meningkatkan wawasan bersepeda bagi pesepeda antusias adalah dengan melihat apa yang terbaik yang dilakukan pesepeda profesional dan kemudian mempertimbangkan mengapa ini berhasil bagi mereka. Volume latihan pesepeda profesional. Pesepeda profesional pria biasanya bersepeda sekitar 30.000 hingga 35.000 km setiap tahun. Jika kita bersepeda dengan kecepatan rata-rata 30 hingga 35 km per jam untuk menempuh jarak tersebut, maka volume pelatihan tahunan kita mendekati 1.000 jam per tahun. Sebagai contoh spesifik, ini cukup dekat dengan angka yang dicatat oleh Thibaut Pinot, pesepeda Prancis di musim 2013. Dikutip dari Cycle Spot, selama tahun 2013, ia mencatat total 943 jam pelatihan. Tetapi bukan total durasi bersepeda per tahun yang menarik. Yang lebih menarik bagi kita adalah isi dari jam pelatihan tersebut. Komposisi intensitas latihan. Hal yang terpenting bagi kita adalah menganalisis distribusi intensitas pelatihan pesepeda profesional. Hal ini karena durasi yang mencapai 1.000 jam per tahun atau rata-rata 19 jam per minggu bukan hal yang mudah kita ikuti. Meniru komposisi intensitas latihan mereka jauh lebih penting bagi kita. John Van Elf melakukan penelitian tentang masalah ini yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sport and Exercise dengan menganalisis data pelatihan selama 4 tahun dari para pembalap tim Sunweb profesional. Setelah meninjau hampir 10.000 file pelatihan, mereka mengamati distribusi data daya sebagai berikut, menggunakan zona berbasis FTP Allen and Cogan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Zona 1, 56,3% untuk pria, 49,5% untuk wanita. Zona 2, 29,8% untuk pria, 29,2% untuk wanita. Zona 3, 7,9% untuk pria, 10,4% untuk wanita. Zona 4, 3,1% untuk pria, 5,0% untuk wanita. Zona 5, 2,8% untuk pria, 5,9% untuk wanita. Dari sini terlihat bahwa pesepeda profesional lebih banyak menghabiskan waktu latihannya dengan berlatih di zona rendah, zona 1 hingga 2, 86,1% untuk pria, dibandingkan berlatih di zona tinggi. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Zavico dan rekan pada tahun 2007 yang menampilkan data pelatihan dari 14 pesepeda pria di tingkat Elite U23. Pelaporan mereka tentang intensitas pelatihan didasarkan pada rekaman detak jantung. Selama latihan prakompetisi, pembalap U23 melakukan 77,7% latihan intensitas rendah, 19,7% sedang, dan 2,4% tinggi. Selama periode kompetisi musim,
ini berubah menjadi 69,9% intensitas rendah, 22,1% intensitas sedang, dan 8,1% intensitas tinggi. Gambaran yang cukup mirip diberikan oleh Lucia dan rekan-rekannya pada tahun 2000. Mereka menerbitkan temuan mereka dari melihat pelatihan 13 pesepeda profesional laki-laki. Di sini, laporan intensitas didasarkan pada detak jantung. Selama periode pelatihan prakompetisi, pembalap profesional melakukan latihan dengan komposisi 77,8% pelatihan intensitas rendah, 17,3% intensitas sedang, dan 4,9% intensitas tinggi. Pada periode kompetisi berikutnya, pembalap berlatih dengan intensitas rendah sebanyak 76,8%, intensitas sedang 15,1%, dan intensitas tinggi 8,1%. Secara khusus, lebih banyak waktu dihabiskan pada intensitas sedang dan tinggi. Namun, pelatihan intensitas rendah masih merupakan mode pelatihan yang paling mendominasi. Kesimpulan, mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Pertama, pesepeda profesional melakukan latihan dengan volume yang besar, hampir 1000 jam atau 30.000 hingga 35.000 km per tahun. Kedua, sebagian besar pelatihan ini dilakukan dengan intensitas rendah. Sekitar 70 hingga 90% dari semua pelatihan berlangsung pada intensitas rendah. Terakhir, pesepeda profesional cenderung menghabiskan lebih banyak waktu pada intensitas sedang dibandingkan intensitas tinggi. Singkatnya, kita melihat bahwa pesepeda profesional menghabiskan waktu pelatihan di ketiga zona intensitas utama. Pada titik ini, mungkin kita akan sangat tergoda untuk menyimpulkan, oke, saya hanya perlu menyalin distribusi intensitas ini. Jangan terburu-buru. Langkah bijak selanjutnya adalah mempertimbangkan mengapa para pembalap profesional ini berlatih seperti yang mereka lakukan. Inilah yang akan kita bahas di video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.